Pagi hari di Jakarta selalu dimulai dengan kebisingan yang teratur, deru kendaraan, tiupan peluit petugas lalu lintas, dan sorotan matahari yang menabrak kaca-kaca gedung pencakar langit. Di tengah kota yang belum sepenuhnya bangun, seorang wanita berseragam coklat muda berdiri di samping motornya di halaman kantor polsek, mengikat rambutnya dengan karet hitam yang rapi. Namanya adalah Intan Maharani, usia 27 tahun, lulusan terbaik Akademi Kepolisian, dikenal tegas dan disiplin, namun diam-diam menyimpan luka masa lalu yang tak pernah dibagi siapapun. Intan bukan sekadar polisi cantik yang menjadi panutan banyak rekan, tapi juga pribadi yang jarang tersenyum, menyimpan segala beban hidup di balik sikap dinginnya. Sejak ibunya meninggal saat ia masih sekolah, ia hidup dalam keteguhan bahwa hukum adalah jalan untuk memberi keadilan. Tak ada ruang untuk kelembutan, tak ada waktu untuk percaya pada hal-hal di luar logika. Pagi itu, ia mendapat tugas pengawalan dari Mapolres ke rumah dinas pejabat di kawasan Jagakarsa. Ia mengendarai motor dinasnya, melaju di antara kemacetan dengan kelincahan yang terlatih. Tapi, takdir tak pernah bertanya. Di sebuah tikungan sempit dekat flyover Cawang, sebuah truk pengangkut bahan bangunan kehilangan kendali. Intan tak sempat menghindar. Motornya terpental, tubuhnya terlempar, menghantam aspal, dan terguling ke sisi jalan kecil yang penuh tumpukan sampah dan barang rongsokan. Di sanalah dua dunia bertemu. Seorang pria kurus, berusia sekitar 35 tahun, berkulit gelap dan pakaian lusuh yang menempel di tubuhnya seperti lap basah, sedang memilah botol bekas di antara kardus. Nama pria itu adalah Surya. Ia tinggal di kolong jembatan, hidup dari mengumpulkan barang-barang yang dianggap sampah oleh dunia. Ia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, namun memiliki sesuatu yang jarang, rasa empati yang tidak tergerus kerasnya hidup. Melihat tubuh Intan tergeletak, berdarah di kening, dan kakinya terkilir, Surya langsung menghampiri. Tanpa berpikir dua kali, ia membuka jaket dekilnya dan mengganjal kepala wanita itu. Ia mengambil botol air mineral bekas, menuangkan sisa air untuk membersihkan luka di keningnya. Ia berteriak meminta tolong, namun jalanan di sisi atas begitu bising dan acuh. Maka ia pun memanggul tubuh Intan dengan susah payah, menyeret dengan hati-hati melalui jalan kecil menuju warung tua tempat pemiliknya kadang menolong orang pingsan. Beberapa menit kemudian, warga sekitar berkumpul. Ambulans datang. Petugas medis mengangkat Intan. Namun, tidak ada yang memperhatikan Surya. Pria kurus dengan tangan berdarah karena mengangkat tubuh yang lebih berat darinya. Berdiri terdiam melihat ambulans pergi, lalu kembali memunguti botol plastik yang berserakan. Tidak ada pujian, tidak ada sorotan, hanya sepasang mata sedih yang menyaksikan seseorang pergi ke tempat yang lebih bersih dari hidupnya. Intan sadar di rumah sakit sore harinya. Ia tidak tahu siapa yang menyelamatkannya, hanya mendengar dari warga bahwa ada seorang pemulung yang membawanya sebelum petugas datang. Ia tidak bisa membayangkan, ia, seorang perwira polisi, diselamatkan oleh orang yang tak dikenal, yang tak punya apa-apa. Rasa tak percaya berubah menjadi rasa bersalah, lalu menjadi rasa ingin tahu. Dan dari rasa ingin tahu itulah langkah pertamanya menuju dunia yang tak pernah ia pahami sebelumnya dimulai. 3 hari berlalu sejak kecelakaan itu, dan luka di tubuh Intan perlahan mengering. Tapi ada luka lain yang mengganjal, bukan di kulit, tapi di hatinya yang selama ini tertutup. Ia meminta informasi kepada warga, namun tak banyak yang tahu tentang pemulung itu. Orangnya diam saja, Mbak, jarang bicara. Begitu jawaban sebagian besar dari mereka. Seorang pemilik warung tua menyebut namanya Surya, tinggal di bawah jembatan beton tak jauh dari tempat kejadian. Suatu sore, mengenakan pakaian sipil dan sepatu datar, Intan menyusuri lorong-lorong kota, melewati pasar yang setengah basah, dan gang-gang sempit yang tidak terdaftar dalam peta digital. Ia tiba di bawah kolong jembatan yang sepi,
hanya suara kendaraan di atasnya yang membentuk irama kasar. Di sana, di antara tumpukan karung dan rak bambu reot, duduklah Surya sedang menjahit kantong kainnya yang robek. Cahaya senja jatuh menyilang di wajahnya yang kering. Ia tidak kaget melihat Intan, hanya menatap sebentar lalu kembali menunduk. Tidak ada salam, tidak ada pertanyaan. Intan mendekat, berdiri beberapa langkah di hadapannya. Ia membawa sebungkus makanan dan sebotol air mineral. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi kata-kata itu terasa kecil. Ia ingin memberi uang, tapi ia tahu kebaikan yang tulus tak bisa dibeli. Maka ia duduk saja di situ, diam di antara suara angin dan klakson jauh. Surya akhirnya menerima makanan itu. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya menatap Intan dengan jujur. Dan dari situ Intan tahu, pria ini bukan orang biasa. Ia miskin, ya. Lusuh, ya. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih bersih dari banyak orang berseragam yang pernah ia kenal. Di antara kardus dan botol bekas, ada harga diri yang berdiri tegak. Hari-hari berikutnya, Intan sering datang. Ia membawa makanan, kadang hanya duduk. Mereka mulai bicara. Pelan, tentang hidup, tentang kehilangan. Intan bercerita tentang ibunya yang meninggal karena ditabrak mobil ugal-ugalan dan pelakunya lolos karena punya koneksi. Surya bercerita tentang adiknya yang meninggal karena tak mampu beli obat. Dunia mereka berbeda, tapi luka mereka serupa. Hubungan mereka menjadi pembicaraan di kantor. Teman-teman polisi Intan mulai bertanya. Ada yang mencibir, ada yang menyindir. Tapi Intan tidak peduli. Ia tahu hidupnya berubah sejak pria itu menyelamatkannya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai melihat Surya bukan sebagai pemulung, tapi sebagai manusia satu-satunya yang membuatnya merasa tenang di dunia yang penuh kepura-puraan. Pada suatu malam, hujan deras turun. Intan datang terlambat. Bajunya basah. Ia membawa payung dan selimut tebal. Surya sedang menggigil, namun tetap tersenyum. Intan menatapnya lama. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia memegang tangan pria itu. Hangatnya bukan dari suhu, tapi dari rasa yang tidak bisa dijelaskan. Bukan cinta yang tiba-tiba, bukan kasihan yang mewah, tapi sebuah rasa hormat, sebuah pengakuan bahwa jiwa pria ini lebih luhur dari banyak orang yang ia hormati selama ini. Dan di balik jaket usangnya, ada keberanian yang tidak bisa dibeli. Kedekatan antara Intan dan Surya yang awalnya tersembunyi, perlahan menjadi bahan bisik-bisik. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan rutinitas Intan yang sering terlihat menepi di sudut kota sebelum pulang, dan mobil dinasnya yang kadang diparkir jauh dari kantor. Tidak butuh waktu lama hingga atasan langsungnya memanggil. Intan diminta menjelaskan kedekatannya dengan seorang pria yang tidak dikenal asal-usulnya. Sebuah kalimat yang menyakitkan karena ia tahu bukan status hukum yang dipertanyakan, tapi latar belakang Surya yang miskin dan dianggap tak layak dekat dengan seorang perwira. Intan menjawab dengan kepala tegak. Ia tidak menyangkal, tapi tak pula membela. Hatinya sudah bulat. Surya juga merasakan dampaknya. Tempat tinggalnya yang dulu tenang mulai sering didatangi orang-orang tak dikenal. Beberapa pemulung lain menjauh, takut terbawa masalah. Seorang petugas keamanan bahkan pernah menyuruhnya pergi dari tempat ia biasa tidur dengan alasan kebersihan, padahal tempat itu telah ia rawat bertahun-tahun. Surya tak melawan. Ia hanya pergi diam-diam, membawa semua barangnya dalam 2 karung besar. Intan mencarinya sepanjang malam, menyusuri lorong-lorong gelap, menembus hujan dengan senter kecil dan sepatu basah. Ia menemukannya di ujung kota, di belakang stasiun tua yang sudah tidak aktif, duduk bersandar pada gerbong karatan, dengan tangan terluka karena mencoba menyelamatkan botol bekas dari tumpukan sampah tajam. Di sanalah, dalam sepi dan lelah, Intan menyadari bahwa rasa hormat yang ia miliki telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat. Ia tahu ia mencintai pria ini, tapi
cinta mereka bukan tanpa rintangan. Keluarga Intan, terutama ayahnya yang pensiunan pejabat, menolak keras. "Kau menikahi pemulung?" kata mereka. "Apa kata dunia?" Tapi Intan tidak peduli pada dunia. Dunia tak ada saat tubuhnya nyaris hancur di jalan raya. Dunia tak hadir saat ia kesepian dalam kebisingan. Hanya Surya, pria itu, yang berdiri dan menyelamatkannya tanpa syarat. Pada saat yang sama, masa lalu Surya perlahan terbuka. Ternyata ia bukan pemulung sejak lahir. Dulu, ia adalah mahasiswa teknik, sempat bekerja di perusahaan besar, tapi hidup berubah drastis ketika ibunya sakit dan ia menjual semua miliknya untuk biaya rumah sakit yang tak kunjung menyelamatkan. Ia terlilit utang, kehilangan pekerjaan, dan memilih hidup di jalan karena tak ada tempat lagi yang mau menerima. Intan terdiam saat mendengar semua itu. Ia tidak kasihan, ia kagum karena Surya tidak menyalahkan siapapun. Ia menerima semua luka itu dan tetap berdiri. Kabar tentang hubungan mereka akhirnya sampai ke media. Sebuah portal berita menulis dengan nada sensasional. Perwira cantik dan pria pemulung cinta tak pandang status. Reaksi bermunculan. Ada yang mencibir, tapi ada juga yang mendukung. Dan di antara semua komentar itu, satu hal menjadi jelas, mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Namun bagi Intan dan Surya, cinta mereka bukan untuk disembunyikan, bukan pula untuk diumumkan. Cinta itu cukup untuk dua hati yang saling menguatkan. Dunia boleh menertawakan, tapi mereka tahu siapa diri mereka. Dan di bawah langit kota yang penuh lampu, mereka memutuskan untuk tetap berjalan beriringan walau pelan, walau dalam diam, tapi tidak pernah menyerah. Hari itu datang dengan langit mendung dan udara yang terasa berat, seolah kota pun turut menahan napas. Intan berdiri di depan pintu ruang sidang internal, di mana ia akan diperiksa oleh Dewan Etik atas perilaku tidak pantas seorang aparat negara. Tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada laporan pidana, tapi cinta yang ia perjuangkan dianggap mencoreng citra institusi. Ia masuk ruangan dengan kepala tegak, mengenakan seragam lengkap, menyimpan surat pengunduran diri di saku sebelah kanan. Bukan karena menyerah, tapi karena ia tahu kadang kebenaran harus dibayar dengan posisi. Dan ia siap membayar. Di luar gedung, Surya menunggunya dalam diam. Ia tidak membawa bunga, tidak pula menyelipkan surat dukungan. Hanya berdiri dengan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja putih lusuh yang ia cuci sendiri, dan sepatu bekas yang ia poles semalaman. Ia tidak bisa menyelamatkan Intan dari tekanan itu, tapi ia bisa berdiri bersamanya. Ketika Intan keluar dari ruang sidang, ia tidak membawa kabar baik. Ia mengundurkan diri. Jabatan yang ia bangun dengan susah payah sejak akademi, kini ditinggalkan demi mempertahankan harga diri seseorang yang tak dianggap pantas oleh dunia. Tapi bagi Intan, itu bukan kehilangan. Itu adalah kebebasan. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Mereka pindah dari rumah dinas ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Intan mulai bekerja sebagai pengajar bela diri di sebuah sekolah kecil, sementara Surya mengumpulkan botol lebih awal agar bisa membantu biaya hidup. Mereka hidup hemat, terkadang hanya makan 2 kali sehari, tapi mereka tertawa lebih sering dari sebelumnya. Lalu, sebuah kesempatan datang undangan dari komunitas sosial yang fokus pada pemberdayaan pemulung. Mereka menawarkan posisi pada Intan sebagai Kepala Divisi Perlindungan Perempuan Jalanan. Latar belakangnya sebagai polisi membuatnya ideal, dan kisah cintanya yang viral menjadi simbol kekuatan perempuan. Ia menerima tawaran itu, tapi hanya jika Surya juga diikutsertakan sebagai bagian dari tim pembinaan lapangan. Dan begitu mereka mulai bekerja bersama, perubahan terjadi. Lapak pemulung yang dulu kumuh menjadi rapi. Program literasi jalanan mulai berjalan. Anak-anak pemulung mulai belajar menulis dan menggambar. Surya menjadi jembatan antara dunia bawah dan para pemangku kebijakan. Ia tahu bahasa jalan. Ia tahu rasa lapar. Dan ia tidak pernah bicara banyak, tapi saat ia bicara,
semua mendengar. Suatu malam, Intan duduk di beranda kontrakan kecil mereka, memandangi langit yang perlahan bersih. Surya duduk di sampingnya, membenahi pot bunga dari kaleng bekas. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan, tapi hati mereka penuh. Mereka tahu cinta ini bukan hadiah, ini perjuangan. Dan perjuangan itu mulai terlihat. Laporan mingguan komunitas mulai mencatat penurunan jumlah kekerasan jalanan. Sejumlah pemulung berhasil mendapatkan tempat tinggal tetap. Donatur berdatangan. Dan dalam sebuah acara penghargaan, Intan dan Surya menerima apresiasi dari pemerintah kota atas inisiatif sosial mereka. Namun ketika nama mereka dipanggil, hanya Intan yang naik panggung. Surya tetap di bawah, tersenyum. Karena baginya, menjadi pengubah adalah tentang memberi ruang, bukan mengambil tempat. Waktu berlalu, dan tahun-tahun yang tadinya tak pasti mulai berubah menjadi tonggak kenangan yang penuh makna. Intan dan Surya tidak lagi hanya dikenal sebagai pasangan aneh yang menentang norma sosial. Mereka telah menjelma menjadi wajah dari perubahan akar rumput. Tanpa kantor mewah atau jabatan publik, keduanya menjadi simbol dari sesuatu yang sudah lama dilupakan oleh banyak orang. Kebaikan tanpa pamrih. Kini, komunitas binaan mereka telah memiliki lebih dari 300 anggota aktif. Para pemulung dan pengumpul barang bekas mulai mengenakan rompi seragam yang bersih dan rapi. Mereka punya identitas, punya akses kesehatan, bahkan ada yang akhirnya bisa menyekolahkan anaknya hingga lulus SMA. Surya menjadi mentor diam-diam bagi anak-anak yang dulu tidak percaya pada masa depan. Dengan tangan kasarnya, ia mengajarkan makna kejujuran, bahwa miskin tidak berarti hina, dan memberi bukan soal banyaknya uang, tapi keberanian hati. Intan, di sisi lain, telah kembali ke dunia hukum bukan sebagai aparat negara, tapi sebagai pelindung komunitas marginal. Ia diundang ke berbagai forum, di mana para aktivis, pejabat, dan akademisi ingin mendengar bagaimana seorang mantan perwira polisi memilih jalan cinta yang tidak populer. Tapi Intan selalu menyampaikan hal yang sama. Aku hanya membalas kebaikan yang tidak bisa dibayar dengan gaji, pangkat, atau penghargaan. Namun kehidupan tidak selalu lurus. Dalam satu masa sulit, saat ekonomi kembali jatuh karena bencana nasional, komunitas mereka pun terdampak. Bantuan terhenti, lapak tutup. Dan Intan sempat dituduh memanfaatkan nama komunitas untuk mencari popularitas. Gosip murahan menyebar dari media sosial yang tak tahu apa-apa. Donasi berhenti, aktivitas dibekukan. Surya kembali ke jalanan, kali ini bukan sebagai pengumpul sampah, tapi sebagai pendamping menyemangati orang-orang yang mulai kehilangan harapan. Ia berjalan dari satu lapak ke lapak lain, membawa kabar baik kecil, menunjukkan bahwa mereka tidak ditinggalkan. Intan menulis surat panjang ke berbagai pihak, tidak untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menjelaskan kebenaran dengan kepala tegak. Dan seperti hujan setelah musim kering, kepercayaan kembali turun perlahan. Seorang mantan anak pemulung yang kini menjadi wartawan mengangkat kisah mereka ke publik, kali ini dengan sudut pandang yang benar. Donasi kembali mengalir. Pemerintah kota membuka kolaborasi. Bahkan universitas mulai mengirim mahasiswa untuk belajar dari komunitas itu. Di tengah semua itu, Intan dan Surya tidak pernah berubah. Mereka masih tinggal di rumah sederhana, masih menanam cabai di pot, masih naik motor bebek tua. Tapi cinta mereka tumbuh bukan dari kata-kata manis atau janji besar, melainkan dari peluh, luka, dan kesetiaan. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, komunitas menyelenggarakan perayaan kecil. Tidak ada lilin mewah, hanya sebuah kue buatan tangan, hiasan dari barang bekas, dan lagu yang dimainkan dengan gitar tua. Tapi di wajah semua orang terlihat jelas, mereka sedang merayakan sesuatu yang jauh lebih besar dari pesta. Mereka merayakan bukti bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari kisah sempurna. Kadang
cinta sejati muncul dari tempat paling sederhana, tumbuh di jalanan, diuji oleh prasangka, dan bertahan bukan karena harta, tapi karena hati yang saling menguatkan. Dan malam itu, ketika cahaya lampu Petromax menerangi halaman kecil tempat mereka berkumpul, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Bu, kalau besar nanti, boleh aku jadi seperti Kak Surya?" Sang ibu menjawab, "Tentu boleh. Tapi bukan karena dia kaya, tapi karena dia jujur." Dan seperti itu, kisah mereka menjadi lebih dari sekadar cerita cinta. Ia menjadi pelita yang tidak menyilaukan, tapi cukup hangat untuk memberi arah pada mereka yang tersesat dalam kegelapan.